warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damara Mumtasumu, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di video kali ini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya akan membacakan bab ke-7 yang berjudul Adab Guru Terhadap Muridnya. Nah, saya akan membacakan halaman 91 sampai 95. Disimak videonya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru, dan yang ke-10, ayyata'ahada syaykhu aidan, hendaknya seorang guru harus dibiasakan juga ma yu'amilu bihi, perilaku baiknya, ba'duhum ba'dan, terhadap santrinya dengan santri yang lain, min ifsya'i salami, seperti saling mengucapkan salam, wa husnit takhatubi fil kalami, saling berbicara yang baik, wat tahabubi, saling kasih sayang, wat ta'awuni, dan saling tolong menolong, alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wa alamahum bisodadihi, dan lain sebagainya. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, fakama yu'allimuhum, sebagaimana guru mengajarkan muridnya, masolihah dinihim, ilmu agama, limu'amalatillahi subhanahu wa ta'ala, agar bagus bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'allimuhum, hendaknya guru mengajarkan juga masolihah dunyahum, kebaikan di dunia, limu'amalatin nasi, untuk berhubungan dengan manusia, litakmulalahum, agar sempurna bagi mereka, fadilatul halataini, keadaan keduanya. Nah, jadi seorang guru itu harus membiasakan perilaku baik terhadap murid-muridnya, seperti saling mengucapkan salam, saling berbicara yang baik, saling kasih sayang, tolong menolong, berbakti, dan bertakwa. Nah, secara keseluruhan, sebagaimana guru itu mengajarkan ilmu agama agar baik hubungannya dengan Allah, hendaknya guru juga mengajarkan kebaikan di dunia agar baik hubungannya dengan manusia. Nah, supaya sempurna keadaan keduanya, seimbang dunia dan akhiratnya. Wal hadi asyara, dan yang ke-11, ayyasa'al alimu, hendaknya seorang guru berusaha fi masoliha talabati, untuk memperbaiki keadaan murid, wa jam'i qulubihim, dan mengumpulkan hati-hati murid, wa musa'adatihim, dan membantunya, bima tayassaru alaihi, dengan sekuat tenaga, min jahin, dengan kemampuannya, wa malin inda kudratihi, dan batas kemampuan hartanya, ala dzalika, terhadap hal tersebut, wa adami daruratihi, dan tanpa terpaksa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, fi aunil abdi, akan menolong hambanya, madamal abdu, selama hambanya, fi auni akhihi, mau menolong saudaranya, wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, kanallahu, maka Allah, fi hajatihi, akan memenuhi hajatnya, wa mayyasara, dan barang siapa yang membantu, ala mu'sirin, terhadap orang-orang yang susah, yassarallahu ta'ala, maka Allah akan memudahkan alaihi, baginya, hisabahu, terhadap hisab, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala siyama, dan terlebih, idza kana dzalika i'anatan, menolong, ala talabil ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, jadi hendaknya seorang guru itu berusaha untuk senantiasa membantu keadaan muridnya dan mengumpulkan hatinya dengan perhatiannya, membantunya dengan sekuat tenaga, dengan batas kemampuan hartanya tanpa terpaksa, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang membantu orang yang susah atau miskin, maka Allah itu akan memudahkan hisab pada hari kiamat, apalagi menolong orang yang sedang menuntut ilmu.
Wasani asyara, dan yang ke-12, idza ghaba ba'du talabati, apabila sebagian murid tidak hadir, wa mulazamil halaqati, atau orang yang biasa hadir dalam pengajian, zaidan 'anil 'adati, lebih dari biasanya, sa'ala anhu, maka hendaknya guru menanyakan kepadanya, wa an ahwalihi, dan keadaan muridnya, wa amman yata'allaqu bihi, kepada teman yang biasa bersamanya. Fa illam yukhbir anhu bi syai'in, apabila mereka tidak tahu sama sekali, arsala ilaihi, maka hendaknya guru mengutus orang kepadanya, au qasada manzilahu bi nafsihi, atau mendatangi rumahnya sendiri, wa huwa afdalu, dan itu lebih utama. Wa in kana maridun, dan apabila murid itu sakit, adahu, hendaknya menjenguknya. Wa in kana fi ghammin, dan apabila muridnya dalam keadaan susah, khafadu alaihi, maka bantulah ia. Wa in kana musafiran, dan apabila dia sedang bepergian, yatafaqqadu ahlahu, perhatikan siapa yang menemaninya. Wa may yata'allaqu bihi, dan apa yang berhubungan dengannya. Wa yas'alu anhum, dan bertanya kepada keluarganya. Wa yata'arradu li hawaijihim, dan menanyakan keperluannya. Wa yusilahum bima amkana, dan mengizinkannya walau bid-du'ai, walau dengan iringan doa. Wa'alamu anna at-taliba salihu, dan ketahuilah bahwa santri yang soleh a'wadun 'alal 'alimi, akan lebih kembali ilmunya kepada guru, li khairid dunya, untuk kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat, min agnan nasi, daripada orang kaya, wa aqraba ahlahu ilaihi, dan kerabat-kerabat dekatnya. Walidzalika, oleh karena itu, kana ulama salafi, ulama-ulama salaf, an-nasihuna lillahi, yang semata-mata berjuang karena Allah, wa dinihi, dan agamanya, yulquna shibakal ijtihadi, senantiasa selalu bersungguh-sungguh, li saydil talibi, untuk mencari murid, yang tafi'u, yang bermanfaat, an-nasi bihi, bagi orang lain, fi hayatihim, baik ketika hidup, wa min ba'dihim, dan sesudah meninggalnya. Walau lam yakun lil alimi, walaupun hendaknya guru tidak mempunyai murid, illa talibun wahidun, kecuali hanya satu murid, yantafa'un nasu bi ilmihi, tetapi ilmunya bermanfaat bagi manusia, wa amalihi, dan amalnya, wa zuhudihi, dan zuhudnya, wa irsyadihi, dan bisa menunjukkan orang lain. Lakafa dzalika talibu, maka cukup murid tersebut indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la yantaqilu syai'un, maka sesungguhnya tidak akan berpindah sesuatu, min ilmin ahadin, dari ilmu satu orang, ila ahadin, ke orang lain, yantafi'u bihi, yang bermanfaat dengannya, illa kana lahu nasibun, kecuali ia akan mendapatkan minal ajri, dari pahala, kama jaa fil hadisi sahihi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis sahih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin, atau anak yang soleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakannya. Wa hadhil ma'ani salasati, dan ketiga poin ini maujudatun terdapat fi muallimil ilmi, pada orang yang mengajarkan ilmu agama,
amal shadaqatu, adapun shadaqah, fa iqra'uhul ilma, maka mengajar ilmu, wa ifadatuhu iyyahu adalah termasuk shadaqah. Nah, ala tara, tidaklah kau lihat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil musalla wahdahu, tatkala dalam musalla ia sendirian, may yatasaddaqu ala hadza, dan siapakah yang akan bersedekah dengan ini, ai bis salati ma'ahu, yaitu salat bersamanya, liyahsulalahu, maka dia akan mendapatkan fadilatul jama'ati, keutamaan salat berjamaah, wa muallimul ilmi, dan adapun orang yang mengajarkan ilmu, yuhsilu li talibi, maka akan mendapatkan bagi murid fadilatul ilmi, keutamaan ilmu, allati hiya afdalu, yang mana ilmu itu lebih utama, minas sholati fi jama'atin, daripada sholat berjamaah, wa yanalu biha, dan guru akan mendapatkan syarafat dunia, kemuliaan dunia, wal akhirati, dan kemuliaan akhirat, wa ammal ilmul muntafa'u bihi, dan adapun ilmu yang bermanfaat, fadzahirun, maka sudah jelas, li annal muallima, karena guru adalah kana sababan, orang yang menyebabkan, liyusali dzalikal ilmi, sampainya ilmu tersebut, ila kulli man yantafa'u bihi, kepada orang yang dapat memanfaatkan ilmu tersebut. Wa amma du'a'u salihu, dan adapun doa orang soleh, fal mu'tadul mustaqirru, maka sudah menjadi kebiasaan, alal sinnati, yang tetap diucapkan, ahli ilmi, oleh ahli ilmu, wal hadisi, dan ahli hadis, qatibatan, senantiasa, minad du'ai, mendoakan, lima syayikhihim, kepada gurunya. Jadi apabila pelajar atau orang yang biasa hadir pengajian itu tidak hadir lebih dari biasanya, maka guru itu hendaknya menanyakan dia dan menanyakan keadaannya juga kepada kawan yang biasa bersamanya. Apabila mereka tidak tahu sama sekali, maka hendaknya guru mengutus orang ke rumahnya atau mendatanginya dengan sendiri, dan itu lebih utama. Apabila ternyata muridnya itu sakit, maka hendaknya dia menjenguknya. Apabila dalam keadaan susah, maka hendaknya membantunya. Dan apabila ia akan bepergian, maka perhatikanlah dengan siapa yang menemaninya, siapa yang menemaninya itu, dan bertanyalah kepada keluarganya serta menanyakan keperluannya dan mengizinkannya dengan iringan doa. Ketahuilah bahwa santri yang soleh itu akan lebih kembali ilmunya kepada guru untuk kebaikan dunia dan akhirat daripada orang kaya dan kerabat-kerabat terdekatnya. Oleh karena itu, ulama-ulama salaf yang semata-mata karena Allah dan berjuang atas agamanya senantiasa selalu bersungguh-sungguh menjaring dan mencari santri yang bermanfaat bagi orang lain, baik ketika hidup atau sesudah meninggalnya. Walaupun seandainya seorang guru hanya mempunyai satu orang murid saja, tetapi ilmunya itu dapat bermanfaat bagi orang lain dengan amal dan zuhudnya, serta bisa menunjukkan orang lain ke jalan yang benar, maka itu sudah cukup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah satu ilmu berpindah ke satu orang per orang kecuali ia akan mendapatkan pahalanya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, ketiga poin itu ada pada orang yang mengajarkan ilmu agama atau guru. Adapun sedekah, maka mengajar ilmu adalah termasuk sedekah. Tidaklah kau lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dalam mushola ia sendirian, siapakah yang akan bersedekah dengan ini, yaitu sholat bersamanya, maka dia akan mendapatkan fadilah sholat berjamaah.
Adapun orang yang mengajarkan ilmu kepada santri akan mendapatkan keutamaan ilmu, yang ilmu itu lebih utama daripada sholat berjamaah, dan guru akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka sudah jelas karena guru adalah orang yang menyebabkan sampainya ilmu terhadap orang yang dapat memanfaatkan ilmu tersebut. Adapun doa maka sudah menjadi kebiasaan yang tetap diucapkan oleh orang ahli ilmu dan hadis, senantiasa mendoakan kepada guru-gurunya. Wasalisu asyara, dan yang ke-13, ayyatawadhu'a, hendaknya guru rendah hati, ma'a talibi, di hadapan para murid, wa kulli mustarsyidin, dan setiap anak didiknya, sa'ilin, yang bertanya, idza qama, selama ia menegakkan, bima yujibu alaihi, sesuatu yang diwajibkan atasnya, min huquqillahi ta'ala, dari haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huquqihi, dan hak-haknya guru, wa yakhfadhu lahu, dan mau merendahkan dirinya, wa huquqihi, dan hak-haknya guru, wa yakhfadhu lahu janahahu, dan mau merendahkan dirinya, wa yuliyanna lahu janibahu, dan bersikap lemah lembut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wakhfad janahaka, dan rendahkanlah dirimu, liman ittaba'aka, kepada orang yang mengikutimu, minal mu'minina, dari orang yang beriman. Wa sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya, mewahyukan kepadaku, antawadu'u, hendaklah kalian semua tawadu, wa ma tawadu'a ahadun, dan tiadalah seorang tawadu illa rafa'ahullahu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dan hendaknya guru itu untuk rendah hati di hadapan muridnya dan setiap anak didiknya yang bertanya, selama ia menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak guru, serta mau merendahkan dirinya dan bersikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian semua itu senantiasa bertawadu, dan tiadalah seseorang yang bertawadu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Warabi'u asyara, dan yang ke-14, ayyu khatiba, hendaklah guru berkata baik, kulla minat talibati, kepada setiap muridnya, la siyama, terlebih al-fadilu bima fihi, kepada murid yang senior, ta'zimuhu, memuliakannya, wa tawqirahu, dan mengagungkannya, wa yunadihi, dan memanggilnya, bi ahabil asma'i, dengan nama yang paling disukai, ilaihi, olehnya, wa ayyurhiba bi talabati, dan mengucapkan salam kepada murid, idza laqiyahum, apabila bertemu dengan mereka, wa inda iqbalihim, dan ketika bertemu, alaihi, dengannya, wa yukrimahum, dan memuliakannya, idza jalasu ilaihi, ketika sedang duduk di hadapannya, wa yu'annisahum bisu'alihi, dengan lemah lembut dan bertanya, an ahwalihim, tentang keadaannya, wa ahwali man yata'allaqu bihim, dan tentang keadaan orang terdekatnya, ba'da rudda salamihim, setelah menjawab salamnya, wa yuqabilahum, dan menemuinya, bitolaqatil wajhi, dengan muka yang berseri-seri, wa zuhuril basyari, dan muka yang bahagia, wa husnil mawaddati, dan ramah tamah, wa izhari syafaqati, dan penuh kasih sayang, wa yazidu fi dzalika,
dan melebihkan hal tersebut. Liman terhadap murid, yurja yang diharapkan, falahuhu kesuksesannya, wa yuzharu solahuhu dan jelas kebaikannya, wabil jumlati dan secara keseluruhan, fahum semua dapat dipahami, wasiyatu dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu yang diriwayatkan Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasul bersabda, innan nasa sesungguhnya manusia, lakum tabi'un akan mengikuti kalian, wa inna rijalan maka sesungguhnya seseorang, ya'tunakum mendatangimu, min aqtaril ardi dari penghujung bumi, yatafaqqahuna fid dini untuk mempelajari ilmu agama, faida ataukum maka apabila mereka mendatangimu, fastausu bihim maka titiplah pesan kepada mereka khairan untuk senantiasa berbuat baik. Dan hendaknya guru itu bertutur kata baik kepada setiap muridnya, apalagi kepada murid senior, memuliakan dan mengagungkannya serta memanggilnya dengan nama yang paling disukai olehnya, mengucapkan marhaban selamat datang apabila bertemu dengan murid atau ia sedang menghadapnya, memuliakan dikala mereka sedang duduk di hadapannya, dan bertanya dengan lemah lembut tentang keadaannya dan tentang keadaan orang-orang terdekatnya. Setelah menjawab salam, menemuinya dengan muka yang berseri-seri, tampang bahagia, ramah tamah, dan penuh kasih sayang, dan melebihkan hal tersebut terhadap murid yang diharapkan kesuksesannya dan jelas kebaikannya. Nah, secara keseluruhan itu semua dapat dipahami dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau itu bersabda, sesungguhnya manusia akan mengikuti kalian dari semua penjuru bumi untuk mempelajari ilmu agama, dan apabila mereka datang menemuimu, maka titiplah pesan kepada mereka untuk senantiasa berbuat baik. Baik, sekian pembacaan kitab yang bisa saya bacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa qulil haqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.